Halo Bre, ini pesan suara aku yang pertama dan mungkin ini akan sedikit berbeda dengan konten-konten yang lain ya. Ya sesuai seriesnya pesan suara, mungkin aku gak bakalan ngasih sama yang namanya backsound, terus kayak footage-footage yang dari luaran sana. Dan apa ya, konten series pesan suara ini aku cuma pengen ngobrol aja, cuma pengen curhat aja sama kamu. Iya, ngobrolin tentang semua keresahan-keresahan aku, semua hal-hal yang aku alamin. Ya cuma pengen curhat aja. Dan pada konten pertama ini, aku pengen ngobrolin yang namanya jati diri. Ya mungkin jati diri ini adalah salah satu kenapa aku bikin channel ini. Mungkin channel ini bisa dianggap sebagai proses dari aku mencari jati diri aku kayak gimana. Ngobrolin jati diri, sebenarnya aku juga gak terlalu tahu ya sama yang namanya jati diri. Ngobrolin jati diri, dulu aku gak ngerti jati diri itu apa. Kenapa aku harus tahu sama yang namanya jati diri dan seberapa penting jati diri itu buat dicari. Tapi seiring berjalannya waktu, dari aku yang awalnya masih bayi, anak kecil, terus beranjak remaja dan dewasa, mulai ada perasaan-perasaan yang kayak mempertanyakan keberadaan aku ini sebenarnya mau gimana. Kedepannya aku harus kayak apa. Dan seharusnya aku tuh seperti apa gitu loh. Dari pertanyaan-pertanyaan basic itu mulai bikin aku ngerasa resah. Mulai ada pikiran-pikiran yang berlebihan, overthinking lah. Terus aku mulai mempertanyakan sebenarnya mau aku apa. Dan ini juga ada hubungannya sama keresahan aku mengenai masa depan. Aku takut masa depan aku nanti gak aman, gak nyaman, dan jauh dari yang namanya bahagia. Aku selalu berusaha dan mikirin gimana caranya nanti kehidupan aku bisa bahagia ke depannya. Dan masa depan aku jauh lebih cerah, jauh lebih tertata. Ya meskipun kita gak ada yang tahu sama yang namanya masa depan. Tapi karena ada pikiran-pikiran itu, mau gak mau, aku nyari tahu. Aku seharusnya kayak gimana. Tapi sebelum sampai ke sana, sebelum sampai aku mikirin jati diri dan berakhir di sini sekarang. Dulu awalnya aku nggak tahu aku harus gimana dan ngapain. Karena pada saat itu aku terlalu mikirin dan fokusin diri aku sama sesuatu yang di luar aku. Jadi kayak aku terlalu fokus sama orang lain. Aku terlalu fokus sama hal apa yang bisa dilakuin orang lain. Kayak misalkan
Aku ngelihat si A nih jago main gitar lah misalkan. Terus si B jago main sepak bola. Dan hal-hal yang dilakukan mereka tuh kayaknya bisa bikin mereka happy. Dan sedangkan aku nggak bisa, aku nggak jago main gitar. Dan aku nggak suka main sepak bola. Nah dari hal-hal kayak gitu secara nggak sadar aku ngebandingin diri aku sendiri sama orang lain. Dan itu malah bikin aku kayak insecure. Malah bikin aku makin gak pede. Dan malah bikin aku kayaknya aku gak bisa apa-apa deh. Dan karena hal-hal sederhana kayak gitu malah bikin aku gak tahu. Dan hilang arah tujuan aja. Aku sebenarnya maunya gimana. Tapi ternyata hal-hal kayak gitu malah sebenarnya bikin aku ini ya. Kayak gak tahu mau gimana. Dan sampai pada satu ketika aku di kamar sendirian, aku mikirin kayaknya gak bisa nih kayak gini. Aku harus tahu aku maunya apa, aku harus gimana. Nah dari situ aku mikirin kayak hal-hal basic, kayak kelebihan aku apa, kekurangan aku apa, dan aku sukanya apa, aku gak suka apa. Dan aku mulai mencoba untuk menggali diri aku lebih dalam lagi. Kayak aku harus ngenalin kepribadian aku. Terus juga kayak aku harus tahu kelebihan-kelebihan aku apa. Dan aku mulai mempertanyakan kepada orang lain, apa sih yang mereka lihat dari aku? Apa sih yang bisa dipuji dari aku dan biasanya apa sih yang orang lain tuh gak suka dari aku gitu. Kayak secara personality, kekurangan dan kelebihan aku tuh apa? Terus habis itu dari kelebihan dan kekurangan itu aku mulai ngeliat apa sih passion aku. Apa sih hal-hal yang aku suka. Setiap orang pastinya punya ya sesuatu yang dia suka. Karena dia suka itu biasanya dia sedikit lebih jago dalam hal itu. Misalkan kayak aku sukanya sama bukan konten ya, sama hal-hal yang berbau videografi, fotografi, iya kayak gitu-gitulah, sama dunia editing gitu tuh. Ya meskipun aku gak jago-jago amat, tapi paling gak aku bisa di dunia itu, di bidang itu gitu loh. Dan aku juga karena aku sekolah pas SMK aku masuk jurusan RPL ya. Iya untungnya aku juga suka sama yang namanya hal-hal yang berbau IT gitu loh. Nah di situ aku mulai explore diri aku sendiri, mulai banyak nyari tahu, mulai banyak nyari pengalaman-pengalaman baru. Dulu waktu SMK pun aku pernah ikut ekstra film, pernah ikut ekstra desain grafis, Tapa Suci. Dan aku juga pernah ikut komunitas seni. Iya, semua itu aku lakuin cuma buat nge-explore diri aku sendiri. Sebenarnya apa sih yang aku mau? Dan dari banyak hal itu, ternyata ada beberapa hal yang kayaknya ini aku banget gitu. Hal ini kayaknya nyaman aku lakuin gitu. Kayak yang ini tuh bikin aku betah.
dan bikin aku nyaman aja ngelakuinnya gitu loh, tanpa ada paksaan dan tanpa ada ini, tanpa ada rasa gak nyaman gitu loh, kayak yang ikhlas gitu ngelakuinnya. Dan salah satunya ya ini, sekarang ini aku bikin konten, ya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ya karena pada dasarnya aku juga suka bercerita. Tapi ya meskipun gak sama banyak orang, kadang aku juga suka bikin puisi-puisi kecil. Kalau dibilang puisi ya kayaknya terlalu berat ya. Kayak bikin sajak-sajak kecil-kecilan lah gitu. Kadang aku sok-sok puitis gitu ke teman-teman. Dan puitisnya itu bukan ke cewek doang ya, kadang ke cowok juga sering. Kadang aku tulis sendiri gitu di buku, atau aku tulis di kolom chat pribadi aku. Kadang aku kan punya ini ya, grup yang isinya aku doang. Kadang aku tulis di situ gitu. Ya semua itu kayaknya semua itu nyaman aja gitu loh aku lakuin. Dan kayaknya aku suka gitu. Nah dari hal-hal yang aku suka itu kenapa sih gak aku coba bikin sesuatu yang mungkin suatu saat bisa ngasih value yang lebih gitu loh buat aku. Ya syukur-syukur hal yang aku lakuin sekarang atau hal yang aku suka itu bisa ngasih pencapaian buat aku gitu. Dan aku pun juga gak tahu sebenarnya bikin channel ini bakalan bikin aku yang kayak gimana dan bakal ngebawa aku kemana. Aku juga gak tahu, tapi paling gak di sini aku menemukan apa yang aku suka, apa yang bisa aku lakuin gitu loh. Daripada aku sekedar bahan doang, scroll TikTok, scroll IG, dan stalkingin dia yang kadang juga gak pernah peduli. Kenapa gak aku coba ngelakuin hal yang aku suka dan mungkin suatu saat bisa ngasih achievement buat aku. Dan ya inilah, ya ini, ya mungkin ini adalah salah satu proses di mana aku sedang mencari jati diri aku sendiri. Dan pas aku baca-baca di banyak literatur dan coba aku dengerin motivator-motivator, ya meskipun cuma modal kuota doang ya, tapi paling enggak ada effort lah di situ buat sebenarnya jati diri tuh kayak apa sih gitu. Dan makin banyak aku nyari, kayaknya aku makin bingung gitu loh. Tapi ada benang merah yang aku tangkap. Kalau sebenarnya cara mencari jati diri itu yang pertama, ya kenalin diri kamu itu sebenarnya kayak gimana. Kepribadian kamu itu kayak apa. Terus yang kedua, kelebihan dan kekurangan kamu tuh apa aja gitu loh. Terus juga yang ketiga itu passion. Kayak yang aku bilang tadi, passion kamu itu di mana? Nah, passion aku ya ini di dunia editing ya, meskipun aku nggak jago-jago amat, paling nggak aku bisa lah cuman ngedit doang gitu. Terus aku juga passion aku di dunia IT ya, meskipun aku nggak terlalu jago ya sama dunia per IT-an, tapi paling nggak aku senang aja gitu di berkecimpung di situ. Itu terus ini agak naif sih ya. Dari sesuatu yang kamu lakuin itu sama yang berkaitan sama yang namanya passion tadi,
ada sesuatu gak yang bisa kamu dapat gitu loh. Misal kayak uang lah atau apa ya, atau kayak temen. Pokoknya sesuatu yang bisa kamu peroleh lah dari passion yang kamu lakuin. Syukur-syukur dapat uang ya. Ya siapa sih yang gak mau sama uang gitu loh. Siapa sih yang gak mau sama yang namanya timbal balik gitu loh. Siapa sih yang gak mau feedback gitu. Karena dengan adanya feedback, iya sesuatu yang kita lakuin itu pastinya bakalan bertahan jauh lebih lama. Ya misal kayak kamu main game lah. Feedback apa yang kamu dapat dari main game itu ya, meskipun kamu meskipun main game itu anggaplah kayak hobi kamu, meskipun kamu gak berharap dapat apa-apa, tapi kalau misalkan ada feedback ya kenapa enggak gitu loh, ya kan? Dan intinya menurut aku sih ya lakuin aja apa yang kamu bisa. Lakuin aja apa yang kamu suka, jangan terlalu mikirin kayaknya aku bakalan dapat apa gitu loh kalau ngelakuin hal ini. Iya mungkin bikirin hal kayak gitu tuh juga perlu ya. Tapi paling enggak untuk sesuatu hal yang mau baru kita mulai, lakuin aja dulu. Atau proses kita di sini kan untuk mencari jati diri, bukan untuk nyari sesuatu yang lebih gitu loh. Nyari sesuatu apa ya? Iya kayak nyari sesuatu yang lebih aja gitu. Ya gitulah pokoknya, ngerti kan maksudnya kan? Ngerti gak sih? Ya gitulah intinya, lakuin aja apa yang kamu bisa. Lakuin aja apa yang kamu tahu daripada kamu cuma diem doang kan. Ya lakuin aja gitu loh. Kalau misalkan kamu suka main game ya main game aja. Siapa tahu nanti dari main game itu kamu bisa jadi joki, atau bisa jadi streamer, atau bisa syukur-syukur masuk e-sport. Masuk e-sport kan lumayan ya. Misalkan kamu suka nulis ya coba aja semua yang ada di pikiran kamu tulis. Entah itu mulai dari di blog, atau kamu nyoba mau nulis di Wattpad, atau di mana gitu misalkan. Ya terserah, yang penting lakuin aja dulu. Udah gitu doang. Dan buat kamu yang lagi proses buat nyari jati diri kamu siapa, tetap semangat ya. Jangan terlalu fokus sama kemampuan orang lain, dan coba fokus sama kemampuan diri kamu sendiri. Karena setiap orang pastinya punya keahliannya masing-masing. Ya, gitu gak sih? Enggak. Ya udah, gak apa-apa sih. Gak maksa juga. Ya udahlah gitu doang. Segitu aja ya. Makasih.